رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه والله فإن الله عليم حليم. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berbicara tentang orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan tempat kampungnya, orang yang meninggalkan rumahnya, desanya, berhijrah kemana? Fi sabilillah. Mereka yang berhijrah meninggalkan rumah kampungnya, tempat tinggalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa qutilu, kemudian mereka terbunuh, au matu, atau mereka meninggal dunia dalam perjalanan atau dalam jihad di jalan Allah itu, maka la yarzuqannahumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada mereka, rizqan hasanan, yaitu rizki yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada mereka, orang yang berhijrah, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa innallaha la khairun wa innallaha khairur raziqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik pemberi rizki. Lalu janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, layudkhilannahum madkhalan yardawnahu fa innallaha la'alimun halim. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga yang membuat Allah ridho kepadanya. Kemudian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha tahu dan Maha Halim. Saudara sekalian, saya dalam kesempatan ini saya ingin berbicara sedikit tentang orang yang meminta mati syahid. Kita saksikan bahwa karakteristik orang-orang Syiah pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali mereka memperingati hari wafatnya Ahlul Bait Rasulullah, baik itu Imam Hussein, baik itu Imam Ali bin Abi Thalib, atau seluruh keluarga Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu doa yang dipanjatkan mereka dalam ziarah diantaranya adalah Allahumma rzuqni syahadah, ya Allah anugerahilah kami untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, kita seringkali berdoa, ya Allah berikan kami kematian dengan mati syahid. Ini seringkali kita ungkapkan, seringkali kita baca, baik itu sadar ataupun tidak sadar. Nah, saudara sekalian, sebenarnya orang yang meminta mati syahid itu adalah sebuah cerminan atau sebuah bentuk karakteristik keberanian seseorang
yang ada di dalam diri seseorang sehingga mendorong dia untuk melakukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang meminta mati syahid itu adalah cerminan keberanian yang ada pada para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak pernah takut mati. Orang yang berjihad di jalan Allah itu mereka lakukan penuh kesadaran resikonya seperti apa, dampaknya seperti apa yang akan lakukan. Jadi ketika dia maju ke medan perang, itu sebenarnya adalah orang yang sudah tahu persis nasibnya seperti apa. Ketika Anda menghadapi seorang lawan dan tidak ada pilihan, kau yang mati atau engkau yang membunuhnya. Tidak ada pilihan kecuali dua, hidup atau mati. Nah, dia tahu persis. Dia tahu persis dampak dari apa yang dia lakukan itu. Jadi tidak mudah. Makanya kalau misalnya kita mengatakan, ya Allah, aku mohon diberikan mati syahid. Itu bisa jadi mudah kita ungkapkan dalam doa, mudah kita ungkapkan dalam lisan, tetapi belum tentu kita ini mampu menjalaninya. Misalnya dalam sebuah doa, seringkali di bulan suci Muharram itu kita selalu mengatakan, ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fauzan azima. Andai saja, ya laitana kunna ma'akum, andai saja kami ini semua bersamamu para imam al-ma'sumin. Maksudnya bersamamu itu adalah mati bersamanya membela Imam Husain alaihi salatu wassalam, kemudian kita terbunuh. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fauzan azima. Niscaya kami akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Itu kalimat yang bukan basa-basi, tetapi itu kalimat yang muncul karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan seorang mujahid untuk bisa bergabung bersama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Cuman kan kita menggunakan kalimat ya laitani, artinya sesuatu yang harapan, taroji, tapi taroji yang tidak mungkin terjadi, artinya sudah kelewat gitu loh. Bisa jadi ketika kita berada di hadapan Imam Husain mungkin kita tidak semacam itu, tetapi karena ini sudah terjadi, kemudian kita gunakan kalimat ya laita, ya laitani, andai saja, andai berandai-andai yang tidak mungkin terjadi, itu namanya laita. Nah, seperti kita menggunakan doa misalnya Allahumma rzuqni syahada, ya Allah berikan aku mati syahid. Pertanyaannya, mati syahid itu bukan sesuatu yang mudah, dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keimanan yang tinggi, dan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Berbeda dengan orang yang mabuk kemudian dia bertengkar dengan satu kampung, dilawan, mati. Itu bukan berani, tetapi itu dikarenakan kehilangan kesadarannya. Dia mabuk, maka kemudian dia menantang siapapun atau bisa bertengkar dengan satu kampung. Dia bukanlah pemberani. Karena ketika dia lakukan itu, dia tidak memiliki kesadaran sama sekali. Bahkan kalau sekiranya dia tidak terpengaruh dengan alkohol, sekiranya dia tidak terpengaruh dengan khamr, maka bisa jadi dia akan lari. Orang yang pertama lari dari sebuah pertempuran. Berbeda dengan orang yang mati syahid. Orang yang meminta mati syahid adalah orang yang mencerminkan keberanian yang sangat luar biasa. Karena dia tahu resikonya. Bahwa resiko dalam peperangan menghadapi musuh itu cuma dua. Mati atau hidup atau mati.
Kalau hidup, dia tahu persis bagaimana caranya kita menghadapinya. Seperti sekarang yang terjadi di Iran misalnya. Orang tidak ada pilihan, imam hidup, imam mati. Dibom, mati. Udah. Atau perang zaman dulu, perang Iran misalnya. Ini karakter yang dimiliki oleh para pecinta Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu persis ketika dia di medan perang dengan membawa senjata, kemudian di hadapannya adalah musuh. Apakah saya yang menembak kena dan dia mati, ataukah dia yang menembak saya dan saya mati? Anda bisa bayangkan sekarang ini, kira-kira kalau kau mau tidur, kau bayangkan dalam peperangan, belum mau nembak, tiba-tiba peluru dari musuh sudah mengenai dirimu. Kira-kira kau punya keberanian tidak? Menghayal bahwa Anda sedang berperang. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq." Orang yang tidak pernah berperang dan tidak pernah membisiki jiwanya untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan munafik. Man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Jadi meminta Allahumma rzuqni syahadah itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tetapi saudara-saudara sekalian, Imamul Khomeini itu pernah memuji bangsa Iran sebagai bangsa yang benar-benar memiliki keberanian untuk mengorbankan semua jiwanya demi membela negaranya. Kata Imam Al-Khomeini, dia bilang, "Hadhil ummah hiya ummatun mujahidah." Umat yang dimaksudkan adalah rakyat Iran, karena ketika itu dia berbicara saat perang Irak dan Iran. Dia bilang, "Hadhil ummah hiya ummatun mujahidah." Umat ini adalah umat, bangsa ini adalah bangsa pejuang. Yatatawwa'u syababuha wa bikulli syauqin wa hamas lidhihabi ilal harab. Dia bilang pemudanya dengan ikhlas, tatawwu. Tatawwu itu artinya sukarela. Para pemudanya dengan sukarela, penuh semangat, penuh syauq, kerinduan untuk pergi ke medan perang. Talaban lil jihad, dengan meminta syahid atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan Imamul Khomeini. Disebutkan yatatawwa'u syababuha bikulli syauqin wa hamasin lidhihabi ilal harb talaban lil jihadi wasyahadah. Bangsa Iran adalah bangsa mujahid yang para pemuda-pemudanya dengan sukarela, penuh semangat, penuh kerinduan untuk pergi ke medan perang, yaitu berjihad di jalan Allah, menyambut kematian mati syahid. Kemudian Imam Khomeini, dan itu kesaksian Imam Khomeini, bal inna ba'dahum kana ya'ti ilayya dami'al ainain liatawassata lahu indal mas'ulina liyasmahu lahu bidhihabi ilal jihad atau ilal jabahat. Kata Imam Khomeini, beliau mengatakan bahkan sebagian dari para pemuda itu ada yang datang kepadaku dengan menangis, meneteskan air mata agar aku bisa menghubungkan dengan para panitia atau para pemimpin atau para pengurus supaya mereka diizinkan untuk pergi ke medan perang. Artinya penduduk Iran sendiri, masyarakat Iran sendiri itu sudah terbiasa dalam menghadapi peperangan yang sedemikian dahsyat ketika menghadapi perang dengan Irak selama 8 tahun. Pemudanya meminta dikirim ke Irak, dan ketika dia pulang,
kepulang dari medan perang dan tidak syahid, itu ada sebuah penyesalan. Ada sebuah penyesalan. Kenapa saya tidak syahid? Kenapa saya tidak terbunuh di medan perang? Ini hebatnya pemuda-pemuda yang dimiliki oleh Iran. Jadi kita tahu bahwa benar apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kekuatan seorang pemuda atau kekuatan sekian puluh pemuda itu artinya adalah melebihi daripada kekuatan pedang, atau memiliki kekuatan melebihi daripada kekuatan nuklir, ya. Itulah kekuatan para pemuda. Nah, itu kita nukil dari Sahifah Al-Imam Al-Khomeini juz 13 halaman 390. Jadi Imam Khomeini menggambarkan bahwa pemuda-pemuda zaman itu, ya, pemuda-pemuda Iran itu adalah pemuda yang mujahid, yang dengan sukarela dia ingin meminta untuk ke medan perang dan meminta agar mati syahid di medan perang. Ini dua hal. Pertama, pemuda Iran adalah para mujahidin. Yang kedua, mereka dengan senang hati ketika mereka di medan perang kemudian meninggal dunia. Yang dicari, yang diharapkan adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mati syahid itu memiliki nilai yang sangat tinggi, tentu juga para maksumin pun mengharapkan mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya kita yang meminta mati syahid, tetapi para imam al-maksumin alaihi wassalatu wassalam juga menginginkan mereka mati syahid di medan perang. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam setelah perang Uhud itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam merasa gelisah. Setelah perang Uhud itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam merasa gelisah karena dia tidak mati syahid seperti yang lainnya. Susah. Perang Uhud itu adalah sebuah peperangan yang sangat luar biasa. Termasuk diantaranya adalah suatu peperangan yang disebut dengan kekalahan umat Islam. Di perang Uhud itulah maka kemudian Hamzah, ya, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh dan dadanya dibedah, kemudian dimakan jantungnya oleh Hind karena kebenciannya terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam perang itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam juga ikut. Dalam perang Uhud itu dia tidak mati syahid kan? Kemudian dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah dalam kondisi bersedih. Dia bersedih. Lalu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, awalaysa qad qulta li yauma Uhud haitsu istushhida man istushhida minal muslimin. Katanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau pernah berkata kepadaku ketika dalam perang Uhud bahwa qad qulta li yauma Uhud haitsu istushhida. Kau pernah berkata kepadaku di perang Uhud itu, di mana banyak orang yang terbunuh, orang yang mati syahid itu sudah dari kaum muslimin sudah cukup banyak. Kemudian wahayyazat anni syahadatu fasyaqqa dzalika alayya.
Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, banyak orang yang terbunuh bagi kaum muslimin, mati syahid dalam perang Uhud itu, tetapi saat itu saya ini tidak terbunuh. Wahayyazat anni syahadah. Syahadah, kematian mati syahid tidak menjemputku, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Fasyaqqa dzalika alayya. Aku pun merasa gelisah, susah dan lain sebagainya. Lalu saat itu engkau berkata kepadaku, ya Rasulullah, faqultali abshir fa inna syahadata min waraik. Saat itu ya Rasulullah, di medan perang itu, di Uhud itu, engkau berkata kepadaku, bergembiralah wahai Ali, karena sesungguhnya kematian atau mati syahid itu menunggumu, wara'aka min wara'ika, sedang menantimu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Jadi Imam Ali menyampaikan keluh kesahnya kepada Rasulullah karena Rasulullah pernah mengatakan kau akan mati syahid, tetapi di perang Uhud ternyata tidak mati syahid. Itu menjadi kegelisahan. Tetapi Rasulullah pernah mengatakan, ya Ali, bergembiralah, kematian mati syahid itu sudah menantimu sebentar lagi nyampe. Tapi ternyata dalam perang Uhud tidak terbunuh. Kemudian faqala li inna dzalika lakadzalik. Lalu setelah mendengarkan keluhan Rasulullah, Imam Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah kepingin mati syahid itu, Rasulullah mengatakan sungguh kenyataannya memang demikian, bahwa syahadah di belakangmu dan sebentar lagi akan menjemputmu. Itu ungkapan Imam Rasulullah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Saat itu ketika terjadi, apa yang akan kau lakukan? Fakaifa sabruka idzan? Kau akan mati syahid, kau akan dijemput kematian, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Mesti kau akan mati syahid, kata Rasulullah. Tetapi fakaifa sabruka idzan? Sekarang kesabaranmu untuk menanti mati syahid itu bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Imam Ali, menanyakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kesabaranmu untuk mati syahid itu seperti apa? Apa jawaban Imam Ali bin Abi Thalib? Faqultu ya Rasulullah, laisa hadza min mawatinis sabri, walakin min mawatinil busyra wasyukr. Ya Rasulullah, bahwa mati syahid dimanapun kita mati syahid itu sebenarnya bukan tempat di mana kita harus bersabar. Enggak. Artinya Imam Ali mengatakan, saya tidak bersabar ya Rasulullah untuk mati syahid. Karena mati syahid itu bukan tempat untuk bersabar. Walakin min mawadinil busyra wa syukr. Mati syahid itu adalah tempat yang sangat menggembirakan. Kalau kau misalnya diberitahu tentang kau akan mendapatkan hadiah, apakah kamu akan bersabar menunggu atau Anda akan segera mengejar mendapatkan hadiah itu? Hari Selasa kau akan mendapatkan hadiah mobil. Apa yang akan kau lakukan? Akankah kamu bersabar menunggu? Tidak, kau akan segera dan mengharap hari Selasa itu atau hari Rabu itu harus segera cepat secepatnya. Itulah ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ketika diberitahu bahwa engkau menunggu kematian, mati syahid, dan mati syahid itu pasti akan menunggumu, sebentar lagi aku akan mati syahid. Tetapi kata Rasulullah, kau bersabar tidak untuk menanti itu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ini bukan tempat untuk bersabar, ini tempat untuk meraih kegembiraan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam terbunuh dan kemudian kepalanya dipenggal atau dipecah oleh Abdurrahman bin Muljam, apa jawaban Rasulullah Imam Ali bin Abi Thalib saat itu? Dia bilang, fustu wallahi
wa rabbil Ka'bah, demi Allah aku telah berhasil, aku telah beruntung dengan terbunuhnya aku di mihrab itu. Fustu wallahi wa rabbil Ka'bah. Ini kehebatan Imam Ali bin Abi Thalib, bagaimana orang meminta mati syahid. Nah, saudara sekalian, jadi orang yang meminta mati syahid sebenarnya adalah itu bentuk dari keberanian yang tersimpan dalam dirinya dan kerinduannya terhadap Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ketika mensifati kriteria orang yang mencari mati syahid atau mensifati orang yang meminta untuk mati syahid itu dengan kalimatnya luar biasa, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan man ra'ikhun ilallah. Kalimatnya man ra'ikhun ilallah. Kalimat raha ya ruhu itu pergi. Ra'ih artinya orang yang pergi, adzahib. Man ra'ikhun ilallahi kadzam'anu yaridul ma'. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang rindu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pergi menuju jalan Allah taala untuk mati syahid, itu ibarat kadzam'anu yaridul ma', seperti orang yang haus kemudian dia masuk ke dalam tempat air, dia menemukan sumber air. Seperti hanya orang yang kehausan kemudian dia memasuki tempat sumber air. Anda bisa bayangkan orang kalau kehausan tiba-tiba melihat sumber air, apa yang dilakukan? Dia akan lari. Seperti kalian dalam kondisi kepanasan, tiba-tiba ada orang yang membawa es. Kira-kira apa yang kau lakukan? Anda akan mengejarnya untuk mendapatkan es tersebut. Bulan puasa saja es. Itu orang sudah berlarian padahal masih jam 4, bisa nunggu berapa jam itu ditaruh meja sambil dilihat esnya itu. Gara-gara dilihat terus nunggu maghrib, itu esnya sudah meleleh dan sudah tidak lagi dingin. Artinya orang yang kehausan itu ketika dia menyaksikan air, maka dia segera akan mendapatkan air itu. Karena dengan meminum air segar, maka rasa haus itu akan menjadi hilang. Itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menggambarkan orang yang meminta mati syahid seperti halnya orang yang haus kemudian dia menemukan atau memasuki sumber air. Dia bilang al jannatu tahta atrafil awali. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang rindu pada mati syahid itu dia tahu bahwa surga itu berada di bawah ujung tombak, ujung pedang atau ujung panah. Jadi surga itu berada di bawah ujung panah. Kalau Anda ingin meraih surganya Allah Ta'ala, maka Anda harus di medan perang. Dan ketika Anda terbunuh dengan anak panah atau tombak, maka saat itulah kau akan mendapatkan surga. Jadi surga itu digambarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam bahwa surga itu sebenarnya itu berada di ujung-ujung tombak atau ujung-ujung pedang atau ujung rimah. Rimah itu artinya apa itu? Panah ya, ujung panah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, al jannatu tahta atrafil awali. Awali dari kalimat alin artinya adalah ujung tombak atau ujung pedang atau ujung panah. Al yauma tublal akhbaru wallahi la ana ashwaqu ila liqa'ihim minhum
ila diyarihim. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, hari ini adalah atau hari di mana semua ujian telah terbukti. Jadi orang kalau sudah merindukan syahadah, merindukan mati syahid, kepingin mati syahid bersama orang-orang yang mati syahid, itu memang dibutuhkan keberanian yang sangat luar biasa. Diuji mentalnya, diuji keberaniannya dan lain sebagainya. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib terakhir mengatakan apa? Wallahi la ana asywaqu ila liqa'ihim minhum ila diyarihim. Demi Allah, sungguh aku rindu betul untuk menemui mereka daripada mereka sendiri kepada rumahnya. Jadi kematian mati syahid bagi Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan. Kalau orang-orang yang meninggal dunia atau orang yang bepergian kepingin pulang, rindu kepingin pulang, maka saya lebih rindu pada surga, pada kematian itu daripada orang yang pulang ke rumahnya. Ini ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita, para Syiah, para pecinta Ahlul Bait, tidak boleh ada yang menjadi pengecut. Tidak boleh ada yang menjadi jaban. Para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi orang yang benar-benar pemberani. Ketika memang tantangan itu dihadapkan kepada kita, kita harus ngambil risiko. Ketika kita dihadapkan pada sebuah sikap yang memang membutuhkan kita harus mati, kita harus lakukan itu. Itulah yang dilakukan oleh para pejuang. Itulah yang dilakukan oleh para mujtahidin, terutama pada apa yang dilakukan oleh Sayyidil Qaid Al-Imam Ali Al-Khamenei. Dia tidak mau menghindar dari kematian, bahkan ketika mereka menawarkan agar bisa disingkirkan, diselamatkan ke tempat lain, diungsikan ke tempat lain, Sayyid Ali Khamenei selalu mengatakan tidak. Dan ketika kemudian ditawarkan agar Imam Sayyid Ali Khamenei bisa ditaruh di tempat bunker untuk penyelamatannya, Sayyid Ali Khamenei menolak. Yang dipikirkan cuman rakyatnya, yang dipikirkan adalah umatnya. Itulah yang dilakukan oleh para mujtahidin, para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, seperti Imam Husain, seperti Imam Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah meninggalkan medan perang dan tidak pernah meninggalkan umatnya meskipun dalam berbagai bencana dia hadapi, hingga Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam terbunuh. Demikian pula Imamul Hasan alaihissalatu wassalam, lebih baik dia terbunuh tetapi umat menjadi satu. Itu yang diinginkan oleh Imamul Hasan. Makanya kemudian terjadi yang namanya Sulhul Imamul Hasan. Perdamaian atau gencatan senjata atau perdamaian dengan Muawiyah. Kemudian Imamul Husain alaihissalatu wassalam, dia tunjukkan biarkan dirinya terbunuh, keluarganya terbunuh, asal umat tetap menjadi satu. Ini ajaran budaya yang diajarkan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana kita mengorbankan diri kita untuk kepentingan umat, kepentingan agama, dan kepentingan yang lain. Imam Husain alaihissalatu wassalam ketika berangkat ke Karbala sudah diingatkan oleh beberapa tokoh, termasuk diantaranya adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Dia bilang, kalau kau harus pergi, maka janganlah engkau pergi ke Kufah. Karena Kufah itu adalah kota di mana penduduknya pernah membunuh ayahmu. Kalau bisa, pergilah ke tempat lain. Bisa tinggal di Mekah atau di tempat yang lainnya, engkau tidak akan terbunuh. Bayangkan. Tetapi seperti Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas dan yang lainnya menasihati Imam Husain alaihissalatu wassalam hanya melihat dari sisi keuntungan materi. Kalau kau menghindar, kau aman. Kau tidak akan terbunuh. Tetapi kau pasti bakal mati. Tetapi kematianmu entah di mana atau di mana, keracunan atau bagaimana, kau pasti mati.
Imam Husain alaihissalam mengambil sikap lebih baik mati berperang daripada kita menghindar dan menjadi orang yang hina. Apa yang dilakukan oleh Iran pun juga demikian. Lebih baik mati termulia daripada kita ini harus berdamai dengan orang yang zalim dan kita menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayhat minnadzillah. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidil Qaid dan itu ajaran Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian harus tahu bahwa ideologi yang membangun kepribadian manusia-manusia yang tidak pernah menyerah keadaan seperti orang-orang Iran itu bukan karena proses yang singkat, itu proses waktu jangka panjang dengan pemahaman ideologi yang jelas dari ajaran Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Imamul Husain, dari ajaran keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini orang menganalisis berbagai peristiwa yang ada di Iran, bakal begini, bakal begini, bakal begini. Tetapi mereka tidak pernah memahami bahwa orang Iran itu dan para pemimpin Iran itu selalu berada pada prinsip-prinsip yang diajarkan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memprediksi maka dalam waktu 2 minggu, maksimal 4 minggu Iran akan menyerah, tidak akan pernah menyerah. Mereka pasti tidak akan pernah menyerah. Mereka akan melakukan perlawanan apapun bentuknya, dalam keadaan apapun, dengan situasi apapun, mereka tidak akan pernah menyerah sama sekali. Itulah karena ajaran Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh Iran sebenarnya sudah dipertimbangkan, sudah disampaikan sejak beberapa bulan yang lalu ketika Said Ali Khamenei masih hidup. Ketika kalian menyerang kami, maka kami akan menyerangnya. Benar, mereka menyerang, maka kemudian balasan terjadi spontanitas. Ini dalam makalah orang Arab, dia bilang la tu'adi man idza qala fa'al. Jangan sekali-kali engkau memusuhi, mengancam orang yang apabila dia berkata dia akan pasti melakukan. Iran diancam dan dia mengatakan balas, maka dia akan pasti membalasnya. Tidak sekedar omon-omon. Berapa banyak orang yang cuma sekedar omon doang. Tetapi tidaklah pengikut Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengatakan tidak, ya tidak. Ketika mereka mengatakan perang, ya perang. Itulah apa yang disampaikan oleh Imam Husain alaihissalam ketika ditawari oleh Ubaidillah ibnu Ziyad. Kata Imam Husain, saya dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu 1, bainas sillati wadzillah, hayhat minnadzillah. Saya dihadapkan pada 2 pilihan, as-sillah perang dan kemudian adzillah atau menyerah kepada Yazid bin Muawiyah. Pilihan Imam Husain mengatakan apa? Hayhat minnadzillah. Saya jauh tak akan pernah menyerahkan atau merendah atau menyerah kepada penguasa yang zalim. Yang dipilih Imam Husain alaihissalam adalah perang. Karena itu tidak ada pilihan lain. Perang atau kau hidup hina. Lebih baik mati mulia daripada kita hidup menjadi hina. Wallahu a'lam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kemarin kita sebutkan, fawqa kulli birrun hatta yuqtala ar-rajulu fi sabilillah fa idza qutila fi sabilillah azza wa jal falaysa fawqahu bir. Kata Rasulullah, setiap kebaikan itu pasti ada kebaikan di atasnya hingga orang itu terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kebaikan lain di atasnya sama sekali. Puncak kebaikan, puncak kemuliaan adalah asy-syahadah, mati di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawqa kulli birrun hatta yuqtala ar-rajulu
fi sabilillah fa idza qutila fi sabilillah azza wa jal falaisa fawqahu bir. Ini sebuah pegangan kalian para santri, majelis ikhwan semua, pegangilah bahwa lebih baik kita ini hidup miskin tapi terhormat daripada hidup kaya tapi terhina dari sesuatu yang haram. Lebih baik kita mati mulia daripada kita hidup terjajah dan terhina, jiwa kita terbeli atau tergadekan dengan sesuatu yang hina. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin.